Di tepi danau meninjau yang indah, hiduplah seorang anak kecil bernama Abdul Malik. Dia sedang duduk sambil membaca buku, ditemani ayah dan bundanya. Dialah yang kelak dikenal sebagai Buya Hamka, cahaya dari Minangkabau. Assalamualaikum, Malik. Ayo main layangan, jangan baca buku terus. Sebentar lagi Tan, aku sedang membaca kisah sahabat Nabi. Jangan main layangan, kita main ular naga saja. Ayo teman-teman. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terkenal. Setelah selesai bermain, Malik kembali membaca buku di teras dengan asyik sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malik, waktumu sudah habis untuk membaca. Sekarang waktunya kamu sholat. Siap ayah, aku belajar agar seperti ayah, mengajar dan berdakwah. Ingat nak, ilmu tanpa amal itu kosong. Amal tanpa ikhlas tak akan berkah. Suasana sekolah di padang panjang. Mereka sedang murojaah surat Al-Qalam. Kita murojaah surat Al-Qalam ayat 1 sampai 5. Wahid Isnaini Salasa. Malik, kau pintar menulis dan berbicara. Teruslah menulis tentang kebaikan. Insya Allah Pak, aku ingin berdakwah lewat tulisan. Betul Pak Guru, tulisan Malik dimuat di koran lokal. Hebat sekali. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk umat. Alhamdulillah, hebat sekali kamu Malik. Bapak bangga dengan kamu. Hamka tumbuh menjadi penulis dan ulama muda yang disegani, tapi perjuangannya masih panjang dan tak selalu mudah. Pada tanggal 27 Januari 1964, Buya Hamka ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan menggelar rapat gelap di Tangerang. Rapat itu untuk merencanakan kudeta dan pembunuhan terhadap Menteri Agama dan Presiden.
sana di penjara. Buya Hamka duduk membaca Al-Quran, lalu datanglah teman-temannya. Hamka, kau ulama besar. Kenapa kau bisa di sini? Karena aku memilih berkata benar daripada diam dalam kebatilan. Buya, bagaimana kau bisa tetap tenang? Setiap ujian adalah bentuk cinta dari Allah. Di tempat sempit ini pun, aku bebas menulis dan beribadah. Dari balik jeruji besi, lahirlah karya besar. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, simbol perjuangan dan cinta yang suci. Buya Hamka sudah mulai menua. Beliau sedang duduk di kursi di hadapan para wartawan. Buya, apa rahasia keteguhan hati Anda? Ikhlas nak, jangan takut miskin karena jujur. Jangan takut sepi karena benar. Ilmu tanpa iman adalah gelap. Iman tanpa ilmu adalah lumpuh. Terima kasih Buya, nasihat Anda akan kami kenang. Buya Hamka telah wafat, namun ilmunya tetap hidup seperti cahaya yang tak pernah padam di hati umat. Jadilah pelita dalam gelap, bukan api yang membakar. Jadilah ilmu yang menyejukkan, bukan kata yang menyakitkan. Inilah kisah Buya Hamka.